Anda alami juga gitu ya. Siapa yang sekarang posisinya seperti yang di sini? Yang cewek ini? Mungkin ada ya? Atau yang kanan ini, atau nah sekarang sambil tiduran gitu ya. Ya kita sih kita tidak tahu sekarang posisi, siswa atau posisi mahasiswa itu, seperti apa gitu kan. Tapi ya inilah, ini adalah salah satu konsekuensi di mana kita melakukan pembelajaran jarak jauh gitu kan. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Nah, kadang-kadang juga kita merasa apa, tidak nyaman gitu ya, terutama di bagian belakang atau di punggung. Nah, seperti ini, ya ada yang di leher, kemudian yang ada di pinggang, kemudian ada yang di sini, kemudian ada yang di tangan, lengan, kaki, di kepala gitu ya. Mungkin, banyak yang mengeluh, "Ini kenapa kok, apa istilahnya, tugasnya banyak sekali," gitu ya. "Ini gurunya gimana sih? Biasanya kalau, secara offline tidak sebanyak ini, secara online banyak sekali, terus pusing kita mau yang mana dulu," gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang di kanan ini, nah Anda perhatikan mungkin ini oke serius, pertama kali 5 menit pertama gitu ya masih serius, akhirnya tidur gitu kan. Nah, ini hal-hal yang, eee biasa kita, apa namanya, alami karena ini adalah gejala tidak nyaman ya, atau kita sebut sebagai symptom of discomfort. Nah, kita coba, telaah gitu ya, ini terkait dengan apa sih? Nah, ada satu, apa ya, boleh dibilang disiplin ilmu yang kita sebut sebagai ergonomics. Tapi jangan khawatir, di siang-siang seperti ini saya nggak akan memberikan kuliah atau materi yang sangat berat ya. Ini materi yang ringan, ya kita paling tidak belajar sesuatu lah yang baru. Ya, ergonomics ini human centric, jadi, pusatnya di manusia. Karena apa? Coba sekarang Anda perhatikan, semuanya pasti, eee, menghabiskan banyak waktu di meja belajar, di kursi belajar, ataupun apa Anda sebut itu ya meja dan kursi, ya, itu berjam-jam. Ya paling tidak 1 jam, 2 jam, bahkan lebih dalam satu hari itu. Nah, di sini ergonomics, kita ingin tahu, bagaimana sih posisi yang nyaman gitu ya, karena kita human centric, kita semuanya manusia. Nah, bagaimana, eee, kita mencoba membuat suatu suasana yang lebih nyaman, yang sesuai dengan ini, apa istilahnya, sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya. Kalau di sini disebutnya fitting the task atau job to the man. Jadi bagaimana kita, eee, memposisikan tubuh kita, ya, itu yang senyaman mungkin. Nah, karena tubuh kita itu punya kemampuan, kapabilitas, dan punya keterbatasan. Nah, ini sebagai gambaran ya, sebagai gambaran ini posisi yang ideal seperti ini. Nah, ini yang posisi yang tidak disarankan. Nah, di sini, eee, coba perhatikan, kira-kira apakah posisi ini menurut Anda posisi yang nyaman gitu ya? Bagi sebagian orang menjawab, "Iya, nyaman." Kalau misalkan seperti ini, yang kiri ini, ya nyaman karena ini sofanya empuk, kemudian saya bisa santai, kemudian ada tanaman, ada apa ini namanya, lampu gitu ya, ada penerangan, kemudian juga yang posisi seperti ini. Oke, ini nyaman. Bahkan ada yang seperti ini ya, kemudian ada yang seperti ini. Nah, mungkin sekarang Anda menggunakan apa kebanyakan? Gadget, smartphone, atau menggunakan laptop pada saat sekarang? Nah, mungkin ada yang menggunakan laptop. Nah, coba perhatikan kalau misalkan laptop Anda seperti ini gitu ya, terus dipangku atau ditaruh di apa ini, di paha. Nah, ini, jangan ya. Jadi khususnya bagi yang cowok ini hati-hati, karena ini berbahaya bisa menyebabkan apa itu, madesu ya, masa depan suram gitu ya. Karena radiasi atau panas dan panas yang dikeluarkan oleh laptop ini bisa mengganggu, kesuburan. Nah, juga, seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya akan, apa ya, coba sharing tentang 10, apa ya, 10 prinsip ya, 10 prinsip kenyamanan yang bisa Anda lakukan, dan boleh dibilang ini, 10 prinsip ini, sesuatu yang bisa kita implementasikan atau kita lakukan ya.
Saya akan mencoba, menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah, nah seperti ini ya, jangan membungkuk ya, jangan membungkuk. Jadi, leher ini, terutama leher ya, jadi leher ini semakin kita itu, membengkokkan leher atau membungkuk, itu akan menambah beban semakin besar. Nah, contohnya, jadi kalau misalkan di sini 0 derajat, jadi, 0 derajat itu dilihat dari sini ya, ini misalkan kita tarik garis ya, garis vertikal. Jadi kalau leher kita itu lurus, vertikal, itu mungkin sekitar beratnya sekitar 5 kilo. Nah, kalau 45 derajat, jadi kalau yang posisi yang ini, yang di kiri ini, mungkin sekitar 45, itu beratnya 22 kilo. Nah, kalau dia lebih dari 45, 60 derajat, 27 kilo. Jadi bayangkan leher yang sama itu bebannya semakin tinggi kalau semakin kita, membungkuk ya, semakin kita membungkuk. Nah, ini yang perlu diperhatikan yang pertama. Yang kedua adalah, kaitannya dengan ini, postur. Jadi postur seperti ini, yang kiri sendiri, ini postur yang tidak disarankan karena, mejanya terlalu tinggi. Ya, mejanya terlalu tinggi, terus kakinya ini, apa ya, boleh dibilang, kalau orang Surabaya bilangnya ngawang gitu ya, kakinya ngawang, terus, eee ini, belakangnya jadi, back-nya ini juga membungkuk, ya, melengkung. Nah, ini mungkin bisa bertahan, ya kita bisa lihat mungkin sekitar 1 jam itu sudah sangat bagus ya, mungkin nggak sampai 1 jam dia sudah kesemutan. Nah, yang kedua ini yang di gambar yang di tengah, ini yang, postur yang benar, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Eee, dia punya jarak ya, jarak antara mata dengan monitor, kemudian kaki ya, kaki di sini itu tidak ngawang, jadi tidak melayang gitu istilahnya itu. Jadi dia, kakinya itu menempel di dasar atau di tanah, kemudian juga ini ada sandaran kursi yang dipakai ya, ini untuk menopang, punggung, terus juga ada ini, kursi ini bisa apa istilahnya itu bisa di-adjust ya, bisa dinaik turunkan, kemudian juga bisa dimiringkan ke belakang. Nah, kemudian yang ini yang paling sering yang kanan ini, kalau misalkan kita, menggunakan laptop bisa, menggunakan PC juga bisa. Nah, jadi jaraknya ini berapa sih sebenarnya? Nah, apakah, ada jarak yang ideal? Iya, disarankan itu sekitar 40 sampai 70 senti, ya, 40 sampai 70 senti. Terus mata, nah pandangan mata ini paling tidak itu kalau kita tarik garis di sini ada line of sight ya, bisa semi horizontal, itu sekitar sudutnya jadi mata itu nanti, bergerak ya, jadi matanya bergerak, bukan lehernya yang bergerak, tetapi pandangan mata itu bergerak antara 15 derajat ke atas dan 30 derajat ke bawah. Jadi itu yang paling ideal. Kemudian juga kakinya tidak menggantung, ada kursi, kursinya bisa di-adjust. Oke, itu yang kedua. Nah, prinsip yang ketiga tadi sebenarnya sudah kita singgung sedikit, jangan, eee eee, kakinya ini tidak boleh gantung ya. Kenapa kok, kaki ini tidak boleh gantung? Saya punya pengalaman di sini ya, maksudnya saya pernah melihat, sendiri. Jadi dulu waktu saya masih kuliah itu ada teman saya ya, teman saya, waktu itu dia ujian ya, tiba-tiba pada saat ujian setelah 1 jam dia ambruk gitu ya. Nah ambruknya itu karena pada saat itu dia bangkit dari kursi ini, mau ambil kertas ujian, mau nambah kertas ujian. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Dia merasa waktu itu kesemutan. Nah, apa yang menyebabkan kesemutan? Karena kakinya tidak menempel. Jadi kakinya itu ditekuk atau posisinya ya seperti ini. Nah, ini jangan dianggap sepele karena peredaran darah itu tidak lancar kalau kakinya menggantung seperti ini. Nah, disarankan seperti apa yang kanan ini? Jadi ada kayak semacam apa itu tumpuannya. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau saya nggak punya tumpuan atau nggak punya pijakan, bagaimana? Ya kita bisa menggunakan apa ya, kayak mungkin apa semacam,
kardus atau semacam apa, orang Jawa bilangnya dingklik gitu ya, atau semacam ya, benda kecil yang bisa atau batu bata itu sebenarnya juga bisa gitu ya. Ya yang tentunya yang bersih. Nah, itu dipakai sebagai pijakan. Itu akan jauh lebih aman dibandingkan gantung. Nah, kemudian yang keempat, ini penting ya, teman-teman sekalian, ya, penting sekali. Nah, ini kita sebutnya hukum Fission ya, Fission Rule atau hukum Fission 20-20-20. Nah, maksudnya apa 20-20-20? 20-20-20 itu maksudnya begini, setelah 20 menit kerja di depan layar, entah itu Anda menggunakan laptop, HP, menggunakan smartphone ya, maka Anda, stop dulu. Stop dulu, kemudian mengistirahatkan mata dengan memejamkan mata selama 20 detik, ya. Nah, setelah 20 detik, Anda alihkan pandangan mata ke sesuatu yang hijau, pemandangan ya, entah itu pohon atau sesuatu yang menyegarkan, 20 feet jaraknya, ya, 20 feet jaraknya atau sekitar 6 meter. Ya, jadi saya ulangi, 20-20-20 itu setelah 20 menit, bekerja, istirahatkan mata selama 20 detik, setelah itu alihkan pandangan mata ke 20 feet atau 6 meter, ya. Nah, setelah itu baru kembali lagi bekerja, ya. Ini sangat penting karena, bekerja di depan laptop atau di depan layar monitor atau PC atau apapun itu bisa menyebabkan mata itu menjadi kering. Baik, yang selanjutnya yang kelima ya kalau nggak salah ini adalah, kita bisa custom lingkungan tempat kerja kita atau tempat belajar Anda. Nah, kita bisa menggunakan, apa itu, penerangan. Nah, penerangan ini kita menggunakan istilahnya 300, ukurannya adalah 300 sampai 500 lux. Ini apa, nanti saya akan, tunjukkan. Ini kita bisa, apa, menggunakan apps-nya ini kita bisa download sebenarnya, free ya. Yang pasti gini, temperatur bisa diatur 24 sampai 27 derajat Celcius, jadi jangan terlalu dingin dan jangan terlalu panas. Kelembapan itu 40 sampai 50%, ini kelembapan ideal ya. Kalau terlalu lembab, jadi banyak uap airnya, itu tubuh kita tidak merasa nyaman ya. Jadi kalau misalkan kita berkeringat, itu keringatnya itu nempel gitu, tidak bisa menguap. Tapi kalau kelembapannya itu sangat rendah, artinya udaranya sangat kering. Nah, ini biasanya kita, di rumah ada yang namanya humidifier, tapi kalau tidak punya ya nggak apa-apa, kita bisa mengatur dengan menggunakan, kalau di rumah ada AC ya AC-nya bisa di-set antara 24 sampai 27, kemudian mood-nya itu bisa diatur mood yang cool atau yang dry, ya. Kemudian noise. Nah, noise-nya ini, disarankan kurang dari 80 desibel. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ini. Jadi nanti, teman-teman, bisa download ya, di Google Apps ya, atau di App Store atau di, Apple Store. Nah, ini saya tunjukkan ini sekilas ya, sekilas, Luxmeter. Jadi Anda nanti bisa download di sini Luxmeter, cari, ini untuk penerangan, jadi untuk penerangan ini, kemudian yang Soundmeter ini untuk, noise. Jadi noise 80 desibel itu contohnya misalkan ada, apa itu, kendaraan lewat gitu ya, kendaraan lewat, nah itu, di depan rumah Anda itu mungkin sekitar 80 desibel. Jadi telinga kita ini punya punya apa namanya, keterbatasan. Jadi kalau misalkan kayak, "Pak, eee, di rumah saya itu ramai sekali," gitu ya, "ramai sekali, adik saya itu nangis, kemudian, mama saya itu ngomel-ngomel terus," gitu ya. Nah, Anda sebenarnya bisa ngukur gitu ya, noise-nya berapa di rumah itu. Anda bisa mengukur menggunakan sound meter ini. Kalau itu lebih dari 80 memang itu mengganggu, ya.
ya, apalagi suaranya nggak enak gitu ya, cempreng gitu kan. Nah, itu mengganggu. Terus lux meter ini nanti Anda bisa ukur menggunakan lux meter, terus nanti di lux meter itu akan apa, muncul angka ya, angka. Nah, itu batasnya 300 sampai 500 lux, itu yang ideal. Nah, nanti mungkin di tanya jawab kita bisa demokan gitu ya, di ruang Anda itu sekarang berapa lux. Oke, berikutnya, nah ini penting sekali ya, jangan, eee, skip lunch. Artinya Anda jangan menunda terus kemudian tidak makan ya, karena lunch ini atau makan siang itu, sangat penting untuk memberikan energi kepada Anda, kepada kita, metabolisme ya, terutama untuk nutrisi otak. Dan Anda bisa tahu bahwa untuk belajar di rumah ya, untuk aktivitas belajar itu kan otak itu sangat penting, peranannya sangat besar. Dan kita lihat otak itu yang mungkin sekitar berapa kilo gitu ya, mungkin 5 kilo atau 6 kilo, itu ternyata bisa, apa, memangkas atau, memakan ya energi di tubuh kita itu hampir 20% dari total energi yang kita, eee apa namanya, kita pakai ya. Jadi sangat besar. Nah, nutrisi dengan lunch ini sangat membantu. Oke, kemudian prinsip yang berikutnya adalah Anda diharapkan jangan sampai terjadi yang namanya dehidrasi atau kurang minum atau kering di tubuh kita ya. Nah, ini ada ilustrasinya. Jadi kalau kita itu dehidrasi, maka ada potensi yang pertama adalah heat exhaustion atau kelelahan panas ya, karena panas. Jadi tubuh kita lelah, lemas karena panas. Yang berikutnya adalah heat stroke. Nah, ini bahaya sekali. Tanda-tandanya seperti apa? Jadi kalau misalkan Anda yang ini ya, kelelahan akibat panas itu, contohnya misalkan tubuh kita merasa kepala kita pusing, kemudian keringatnya banyak, kemudian pucat, terus mau muntah ya, terus denyut nadinya itu lemas atau lemah, ya lemah itu seberapa? Mungkin kurang dari 70 denyut per menit ya, kemudian terjadi yang namanya kram di otot. Jadi otot kita itu sulit sekali untuk dikendalikan, maka hati-hati. Kita bisa harus tanya, jangan-jangan saya kurang minum gitu ya, kurang cairan. Nah, seperti itu. Nah, celakanya kalau ini diabaikan, maka bisa masuk yang namanya heat stroke. Jadi tiba-tiba tubuh kita panas sekali, ya, panas sekali sekitar 103 Fahrenheit atau sekitar 40 derajat Celcius dan tiba-tiba pingsan. Nah, ini yang hati-hati sekali, ya. Karena kenapa ini bisa berpotensi ya? Karena kalau kita lagi asik belajar, kita banyak tugas, minum itu bisa terabaikan. Nah, ini bahaya, ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, "Loh Pak, kalau saya berada di ruangan ber-AC, apakah bisa terjadi dehidrasi?" Oh, bisa jadi. Karena ruangan ber-AC itu, ingat itu bisa saja udaranya sangat kering gitu ya. Jadi Anda bisa ngecek di tenggorokan, oh tenggorokan kok rasanya gatal, kering. Nah, itu berarti udaranya kering. Nah, bisa menyebabkan dehidrasi juga. Oke. Nah, kemudian ini prinsip yang lain adalah take break setelah 2 jam belajar ya, break-nya selama 15 menit. Nah, apa yang kita lakukan selama 15 menit? Jadi yang tadi yang pertama, Anda masih ingat tadi yang 20, 20, 20, setiap 20 menit kita break 20 detik gitu ya. Nah, yang berikutnya ini adalah setelah 2 jam, kita break selama 15 menit. Nah, apa yang kita lakukan dalam waktu 15 menit? Anda bisa, ya putar lagu, setel YouTube, atau podcast, atau apa ya, atau Anda tidur selama 10 sampai 15 menit, atau stretching, atau apapun. Ya, terutama di sini untuk mengistirahatkan otak. Nah, di sini saya ambil gambaran, ternyata otak kita itu kalau diberikan stimulus dari musik ya, mendengarkan musik ya, Anda bisa menggunakan headphone atau earphone.
Nah, ternyata otak kita ini merespon, ya, Saudara. Jadi kalau di sini misalkan ada yang namanya, ya dia sebutkan kalau, kita mendengarkan musik, nah ini akan otak kita itu mengeluarkan namanya dopamin. Dopamin itu adalah suatu hormon, chemical ya, yang, kita merasa feeling good gitu ya. Kemudian juga ada kesan kita bisa kayak meditate gitu ya, meditasi, terus, itu yang musik-musik yang slow. Kalau musik-musik yang beat, yang ngebeat itu ya berarti kita bisa menjadi lebih energized gitu kan. Kemudian macam-macam ya. Saya kira Anda semuanya suka musik ya. Nah, jadi Anda bisa relaksasi dengan menggunakan musik yang Anda sukai. Kemudian, nah berikutnya adalah sleep well enough. Jadi, tidur cukup. Ya, saya percaya di sini, siapa yang di sini kurang tidur, ya saya rasa semuanya merasakan hal itu ya. Entah itu, nggak tahu apakah aktivitas belajar yang berlebih atau, kurang tidur pada umumnya. Nah, tetapi kita bisa lihat di sini, tidur tidur itu idealnya seperti apa gitu kan. Nah, kita coba lihat, kita punya yang namanya siklus biologis ya, jam biologis atau kita sebutnya di sini circadian rhythm ya. Circadian rhythm itu, nah coba perhatikan, kita misalkan, pada malam hari ya, nah malam hari itu tidurnya jam berapa? Nah, ternyata idealnya itu jam 9 karena pada jam 9 itu tubuh kita itu, mengaktifkan yang namanya hormon melatonin. Melatonin itu adalah hormon yang terkait dengan tidur, dan itu hormon yang terkait dengan pembuangan, apa ya, eee sisa-sisa ya racun-racun yang ada di tubuh kita juga bisa. Terus ini kalau Anda perhatikan di sini, jam 10:30 itu sudah, ini usus ya, usus besar, terutama usus besar ini berfungsi. Kemudian, nah jam 2 pagi itu adalah tidur yang paling nyenyak. Jadi jangan sampai di sini kita, apa istilahnya itu, eee, apa ya, bentar bentar, sorry. Nah, jangan sampai kita, tidak melakukan istirahat ya, begadang biasanya. Nah, jam 2 begadang sampai jam 3 baru tidur. Nah, ini yang, bahaya. Nah, kemudian di sini, temperatur kita drop ya, 4.30. Nah, kemudian jam 7.30 ini, melatoninnya itu berhenti. Nah, jam 8.30 adalah aktivitas biasanya nongkrong ya, tapi biasanya nongkrongnya itu, antara jam 6 bisa sampai jam 8. Nah, yang paling penting di sini adalah ini, coba diperhatikan jam 10. Jam 10 ini adalah tingkat kewaspadaan kita yang paling penting. Nah, makanya, kalau di sekolah atau di perkuliahan atau di tempat kerja pun paling penting itu antara jam 9 sampai jam 10 ya, itu karena best, alertness sampai jam 2. Nah, nanti mulai jam 3 dan seterusnya itu seperti tadi. Ya, jadi intinya itu kita, perhatikan kapan waktu tidur kita gitu ya, jam 9 adalah yang paling utama. Nah, loh Pak, kalau misalkan ada lembur-lembur gimana? Ya, lembur-lembur sedikit-sedikit nggak apa-apa gitu ya, pokoknya jangan menjadi habit, akhirnya malam itu, waktunya tidur kita melek gitu ya, kita bangun, nah siangnya atau paginya waktunya kita harusnya bekerja malah kita tidur. Nah, itu bahaya sekali. Baik, eee, nah yang terakhir adalah be positif dan selalu mengucap syukur ya. Saya kira ini, hal yang wajib kita lakukan ya, kita implementasikan dan saya rasa dalam aktivitas study at home ini banyak hal ya. Mungkin Anda yang dulunya tidak terlalu pede atau tidak terlalu independen, sekarang menjadi lebih independen ya, lebih kreatif, lebih banyak teman ya, karena Anda bisa mengikuti webinar dimanapun atau bisa mencoba-nyoba apapun lah ya, karena di rumah itu kan waktunya lebih banyak dan mungkin, yang pasti juga lebih banyak waktu dengan family. Oke, saya kira itu, paparan singkat saya ya, semoga ini bermanfaat dan saya kembalikan ke Kak Regina. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak Markus untuk materi yang sudah disampaikan. Nah, teman-teman
Kalau misalnya mau ada yang ditanyain, mau diskusi langsung sama Pak Markus, boleh banget loh. Nah, jangan lupa nanti di akhir acara kita nanti akan pilih untuk pemenang yang berhak untuk dapat hadiah dari panitia. Nah, ini Pak sudah masuk ada 2 pertanyaan dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung chat aja ya teman-teman di room chat nggak masalah. Nah, ini pertanyaan yang pertama dulu Pak dari Natalia. Nah, Natalia ini, Pak, mohon izin bertanya, misal setelah 2 jam, break dulu 15 menit. Biasanya kalau break itu malah kelewatan, Pak. Malah jadi mager. Gimana ya, Pak, cara mengatasinya? Ini sepertinya pengalaman pribadi dari Natalia ini, Pak. Iya, baik. Terima kasih Kak Regina. Ya, Natalia, ya terima kasih atas pertanyaannya. Memang ini sesuatu yang sifatnya itu apa ya, menantang ya. Menantang itu artinya ya gampang-gampang susah. Jadi 15 menit kadang-kadang bablas gitu ya, kelewat gitu kan. Nah, yang pasti kita punya komitmen. Komitmennya apa? Kita bisa targetkan kok. Misalkan 2 jam. Nah, 2 jam itu kita mau ngapain gitu ya. Misalkan 2 jam itu kita mau mengerjakan mungkin ada PR atau apalah ya, project yang harus dikerjakan. Ya, gimana caranya 2 jam itu harus selesai gitu kan. Nah, kalau misalkan itu bisa selesai, ya 15 menit bablas itu nggak apa-apa. Nah, permasalahannya kalau misalkan itu 15 menit terus kita belum selesai, terus bagaimana? Nah, kita bisa setting, misalkan kita setting alarm gitu ya, jadi 15 menit itu kita program di otak kita. Sebenarnya otak kita ini memiliki kemampuan ya, manusia sebagai makhluk yang hampir sempurna ya. Jadi kita itu bisa apa ya, boleh dibilang punya pemrograman. Jadi kita program aja. Nanti setelah 2 jam saya mau tidur selama 10 sampai 15 menit, setelah itu bangun gitu ya. Nah, itu akan kita coba lakukan gitu ya. Jadi pemrograman seperti itu, lakukan itu nanti akan apa ya, akan menjadi habit. Ya, contoh. Jadi kalau, kita biasanya, bangun tidur misalkan kalau liburan kan biasanya jam berapa ya? Wah, bisa jam 8, jam 9 gitu kan kalau liburan. Nah, tapi kalau di sekolah kenapa kok bisa bangunnya jam 5, jam 6 atau setengah 6 gitu ya. Nah, itu karena kita melakukan pemrograman otak. Nah, itu dengan logika seperti itu kita bisa praktek. Oh, Itu kira-kira, ya, Rey. Ya. baik, Pak. Berarti karena metode pembelajaran berubah, otomatis habit kita juga harus dirubah ya, Pak. Nggak bisa ngikutin habit yang dulu lagi. Betul, ya istilahnya Oke. sekarang itu new normal itu ya. Iya, betul. Nah, itu tadi ya Natalia dari jawaban dari Pak Markus. Kalau misalnya Natalia masih ada yang mau didiskusikan lagi, nggak apa-apa. Ketik lagi di room chat. Gitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Pak, datang dari Tasya. Nah, Tasya ini Kak mau tanya, kan setiap orang masing-masing memiliki learning style berbeda, visual, kinestetik, auditori. Saya pribadi orang yang belajar lewat kinestetik. Nah, bagaimana cara beradaptasi dalam kondisi LFH bagi orang-orang yang memiliki gaya belajar yang berbeda? Itu Pak pertanyaannya. Ya, makasih Kak Rey. Wah, ini pertanyaannya bagus sekali dan berat gini ya. Ya. Ya, memang ini tantangan. Jadi memang apa ya? Saya kadang-kadang juga berpikir gini ya, kadang sering membayangkan kalau ini pandemi ini terjadi sekitar 100 tahun yang lalu gitu ya, di mana kita nggak punya teknologi seperti saat ini. Wah, gimana ya? Nah, itu kadang memberikan refleksi kepada kita bahwa, oh ya, berarti manusia itu dan tetap bisa survive. Karena pandemi ini kan pernah terjadi sekitar 100 tahun yang lalu ya, terus kemudian 100 tahun sebelumnya juga. Jadi setiap siklus 100 tahun. Dan manusia survive. Nah, memang terkait dengan apakah ada yang auditory, kemudian visual, ada yang kinestetik. Memang ini kalau orang yang visual dan auditory akan cenderung lebih mudah ya, cenderung lebih mudah. Tapi yang kinestetik atau yang harus yang bergerak, kemudian harus yang istilahnya itu mempraktekkan, harus menyentuh dan seterusnya, itu memang menjadi tantangan. Nah, bagaimana hal itu bisa dilakukan? Nah, biasanya yang kita bisa lihat itu dari ya mungkin ada video pembelajaran. Nah, video pembelajaran itu begini, artinya pembelajaran ini kan ada yang secara sinkronus, secara langsung seperti ini ya, secara langsung. Nah, bagi sebagian orang yang kinestetik itu agak susah, karena dia harus harus nyoba sendiri gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya, mungkin pakai video pembelajaran,
misalkan masuk di YouTube itu kan ada banyak sekali. Nah, dicari apa, misalkan, berpraktek menggunakan apa, media apa gitu ya. Nah, itu sambil diulang-ulang. Nah, sambil diulang-ulang, kemudian sambil membayangkan. Memang prosesnya agak lama sekali. Jadi dibayangkan itu, nah kemudian setelah dibayangkan, kemudian kalau masih tidak jelas ya diulang-ulang lagi. Nah, lama-lama juga akan terbiasa. Nah, itu kembali lagi juga. Tapi yang pasti begini, manusia itu punya seperti yang tadi konsep konsep ergonomi ya, manusia itu punya keterbatasan dan manusia itu punya kemampuan. Itu kayak karet gitu ya. Karet itu kalau kita tarik, nah kemudian nanti kita lepas, dia kan akan kembali kan. Nah, tapi lama-lama juga dia kita tarik-tarik terus juga lama-lama juga agak-agak melar gitu ya. Nah, demikian juga manusia. Ya mungkin pertama kali agak susah gitu ya, tapi dicoba dulu. Nah, tentunya nanti tiga macam apa itu kemampuan untuk auditori, visual dan kinestetik itu saya rasa bisa diadaptasi, lama-lama bisa, seperti itu. Ya, yang pasti yang awal itu, waduh susah, stres itu pasti. Ya, gurunya stres, siswanya juga stres, gitu ya. Orang tuanya juga ikut stres. Itu, ya kira-kira itu. Semoga bisa menjawab atau bisa memberikan sedikit gambaran pada Tasya. Terima kasih. Oke, itu ya Tasya jawabannya dari Pak Markus. Kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi, nggak apa-apa, di chat lagi aja. Nah, kita move ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, datang dari Cantika. Nah, Cantika ini bertanya, di waktu WFH ini kan kita juga harus mengatur waktu tidur kita. Tapi sering kalau saya sudah kerjakan tugas, kadang lupa waktu dan kelewatan sampai dini hari. Walaupun tugas masih jauh dari deadline. Bagaimana ya Kak cara mengatasinya? Gitu Ya. Pak. Baik, terima kasih Cantika. Ya, tadi pertanyaan sangat bagus juga ya. Ini pertanyaan yang sifatnya implementatif, aplikatif ya, karena kita mengalami ini ya, melakukan ini. Memang ada satu apa ya, boleh dibilang mungkin hormon ya, adrenalin gitu ya. Jadi di tubuh kita. Jadi kalau kita itu merasa excited, merasa kita itu sangat termotivasi, kadang-kadang lupa waktu ya. Contohnya ya bagi teman-teman yang suka game ya, gamers itu biasanya lupa waktu ya. Tapi ingat, jadi yang tadi itu kita itu punya waktu cuma 24 jam sehari semalam. Jadi maksudnya setiap manusia punya 24 jam dan itu sudah diatur. 8 jam itu untuk kerja, 8 jam itu untuk istirahat, dan 8 jam untuk aktivitas yang lain. Jadi idealnya kenapa kok dibilang bahwa tidur itu kenapa kok 8 jam? Ya karena itu memang tubuh kita memang diatur seperti itu ya. Nah, jadi kalau kelewat ya kita beri alarm ya. Beri alarm bahwa oke, kita mencoba misalkan, oh ya hari ini jam 1 malam baru bisa tidur. Nah, besoknya dicoba deh apa ya, diajukan jam 12. Nanti setelah 2 hari mungkin jam 11. Nah, lama-lama kita bisa mengikuti itu. Artinya kita mencoba supaya tidak lewat dari terutama jam 2 pagi ya. Karena jam 2 pagi itu kerja itu loh, fungsi liver ya di tubuh kita itu mengeluarkan racun-racun. Nah, itu kalau itu terlewati, maka aktivitas itu akan terganggu. Makanya banyak penyakit misalkan kanker dan lain sebagainya itu ditengarai karena suka begadang. Jadi ini memang untuk pertanyaannya Cantika, jadi apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi kita kompromi diri. Jadi kompromi, ayo kita excited nih, tapi kita coba tahan ya, kita tahan apalagi deadline-nya masih panjang ya. Ya, kita tahan, ya ini waktunya istirahat. Ya, tidak langsung berubah tetapi kita pelan-pelan yang tadi itu. Nah, itu kalau istilah kerennya itu namanya aklimatisasi ya, aklimatisasi. Itu adalah proses pembiasaan secara berlahan-lahan. Ya, itu yang kita bisa lakukan. Demikian. Oke. Semoga bisa menjawab. Oke. Nah, Pak itu kan proses pembiasaan secara berlahan-lahan untuk kasusnya Cantika. Tapi sebenarnya pembiasaan secara berlahan bisa juga di kasus sekarang kan kalau anak SMA banyak yang malah sukanya sistem kebut semalam ngerjain tugas. Bukan kayak Cantika yang deadline-nya masih jauh. Nah, tapi ini banyak yang dia sistem kebut semalam. Udahlah, tugasnya masih lama kok, ntar aja mepet-mepet. Nah, alhasil mereka jadi begadang. Nah, kayak gitu gimana tuh Pak kalau misalnya kayak gitu?
Ya, terima kasih Kak Re. Nah, kalau seperti itu sama aja sih. Jadi itu tapi malah efeknya boleh dibilang yang tadi diutarakan oleh Kak Regina ini yang lebih berbahaya ya. Hmm. Karena jantung itu kerjanya lebih cepat ya. Nanti bisa dicek. Jadi nanti begini ya, pada saat sistem kebut semalam itu, coba nanti masing-masing ya, ini kan ada thumb ya dari ibu jari, kemudian ditempel ke sini nadi ya, ada semua ya. Ada, Pak. Nah, ada. Nah, ini nanti dicek ya dalam waktu 15 detik itu berapa ya. Nanti pakai pakai apa namanya? Ya pakai jam atau pakai alarm bukan alarm apa stopwatch ya. 15 detik itu berapa? Nah, umumnya dalam waktu 1 menit itu sekitar 80 ya, 80 sampai 88 detik per menit ya. Nah, kalau sistem kebut semalam itu karena tadi adrenalinnya bekerja, denyut nadinya juga tinggi ya, deg-degan gitu ya, itu bisa 100 sampai 110. Nah, bahaya. Itu bisa macam-macam nanti, larinya bisa macam-macam ya. Terus, nah pertanyaannya begini, tubuh kita ini bisa sampai berapa detik per menit itu? Nah, saya ambil contoh, ini semuanya pasti pernah nonton Avengers kan. Nah, di Avengers itu salah satu Avenger yang terkuat itu siapa? Nah, mungkin Kak Regina ada ini siapa menurut Regina? Captain Amerika, Pak. Captain America. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat di Marvel itu yang the strongest Avengers adalah Hulk ya. Dia ada di satu cuplikan itu I'm the strongest Avengers gitu. Nah, Hulk itu sebenarnya representasi dari itu bukan manusia. Manusia nggak mungkin hidup dengan model kayak Hulk itu. Makanya Hulk itu punya keterbatasan apa? Denyut nadinya dia itu 200. 200 denyut nadi per menit. Begitu dia lewat 200, dia akan berubah jadi makhluk hijau itu kan, si Bruce Banner itu. Bruce Banner. Nah, itu menandakan ini ilmiah. Jadi tubuh kita itu punya maksimum 200, tapi nggak mungkin lah 2 sampai 200. 180 denyut per menit itu sangat maksimum. Ya, kita lari maraton, kita lari sprint itu 150, itu sudah ngos-ngosan nggak karuan. Jadi hati-hati seperti itu tadi, efeknya lebih berbahaya Kak Re. Jadi kita bisa lihat dari denyut nadi, begitu kita ngecek denyut nadi kita itu sudah di atas 100, sudah stop aja, stop. Stop. Mendingan apa? Mendingan nggak usah ngebut, ngebut semalam, mendingan istirahat aja, itu lebih safe. Tubuh kita jauh lebih berharga daripada nilai gitu. Oke. Siap, Pak. Berarti teman-teman yang masih belajar itu ya, jangan sistem kebut semalam. Lebih baik kayak Cantika. Deadline-nya masih jauh, gitu. Ya. Oke. Nah, ini kita ke pertanyaan selanjutnya lagi, Pak. Dari Yolanda. Nah, Kak mau tanya, bagaimana cara mengatasi rasa bosan ketika WFH ini? Mungkin Yolanda ini tipe siswa yang sukanya belajar rame-rame, ketemu temen, ngobrol, diskusi gitu, Pak. Sedangkan kalau learning from home ini kan dia di depan komputer sendirian, diem aja gitu. Iya, ya, terima kasih Yolanda. Ya, pertanyaannya ini pertanyaan yang sangat umum dan memang kita wajib apa ya istilahnya wajib berusaha untuk mencari solusinya ya. Kalau kita sudah bosan itu waduh semuanya serba nggak enak gitu ya. Nah, bosan itu macam-macam, bisa jadi karena kelelahan seperti yang tadi itu 10 prinsip itu sebenarnya mengacu kepada memicu kelelahan ya. Misalkan penerangan di rumah itu remang-remang gitu ya, remang-remang, lampunya terus ribut di rumah ya, noise-nya tinggi, itu memicu kelelahan. Habis itu yang kedua tugas dari sekolah banyak sekali. Mungkin kita juga melihat, saya juga pernah memperhatikan gitu ya, kadang-kadang apakah yang memberi tugas ini ngerti nggak sih bebannya gitu ya, bebannya siswa ini di rumah itu seperti apa. Karena siswa di rumah itu tantangannya besar, tidak hanya mengerjakan tugas sekolah, ada yang juga membantu orang tuanya, juga yang lain-lain ya, banyak sekali. Kalau itu semakin banyak bebannya, akan semakin membosankan. Nah, bosan itu juga bisa disebabkan karena kita kekurangan kerjaan gitu ya, kurang tantangan itu ada juga. Jadi work from home itu bisa juga dianggap kok cuma gini ya seperti tadi yang Kak Rey ceritakan, nggak excited, saya nggak pernah ketemu orang langsung, saya tipenya
orang itu kan ada yang tipenya sanguin gitu ya. Sanguin itu kan harus ketemu rame gitu kan. Nah, kalau orang sanguin suruh di rumah itu bosan, cepet bosan pasti ya kan. Nontonnya nonton drakor terus apa, tapi ya bosan juga. Mau sampai kapan ya kan. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan dengan kebosanan ini? Ya, kita mencari kesibukan, mencari hobi. Pertama mencari hobi dulu. Jadi lakukan hobi, bukan mencari hobi, lakukan hobi. Hobinya yang terutama yang batasannya adalah yang di dalam rumah. Misalkan hobi menyanyi, ya sudah nyanyi aja dulu, ya nyanyi. Mungkin itu tuh memberikan signal pada tubuh kita bahwa oh kita harus refreshing gitu ya, nyanyi 15 menit sampai 30 menit. Nah setelah itu mulai apa tugas sekolah setengah jam. Nanti kok bosan lagi, nyanyi lagi gitu ya. Pokoknya gitu. Jadi karena ya itu tadi kita dikendalikan oleh apa istilahnya itu tubuh kita ini kan dipengaruhi oleh banyak hal ya. Jadi kalau memang seperti itu jangan dipaksakan. Jadi bosan itu wajar atau enggak? Wajar, wajar sekali. Dan kita harusnya sadar itu ya lakukan hobi. Saya kira itu yang kita bisa lakukan. Jadi hobi tapi jangan lupa tentang tugas utama. Misalnya student ya berarti harus belajar, tapi waktunya yang bisa diatur. Siap, terima kasih banyak Pak Markus. Itu tadi ya Yolanda, jadi mulai dicari nih, Yolanda senangnya hobinya apa yang bisa dikerjakan di rumah. Nah, ini kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir Pak. Ya. Dari Tasya dulu, ini Tasya yang tadi bertanya lagi, cara untuk orang yang mempunyai masalah short attention span, orang susah konsentrasi, seperti ADD atau ADHD, cara belajar untuk orang short attention span itu gimana ya Pak? Oh maaf, oh ya gitu. Gimana ya Pak caranya? Ya. Jadi short attention span, terus juga ada yang mungkin terkait dengan apa ya? Kalau saya teringat apa itu temannya Nemo itu siapa itu? Dory, ya Dory ya. Iya Dory. Yang biru itu ya. Ya Ya. itu kan dia punya namanya short term memory loss gitu kan. Wah itu juga sangat apa ya? Itu untuk spanning, untuk jarak panjang jelas nggak mungkin ya, karena dia untuk memori yang pendek pun lepas gitu kan. Nah, itu bagaimana gitu ya caranya? Yang pasti yang prinsip pertama adalah rehearse ya, latihan. Latihan. Jadi latihan-latihan terus. Latihan, nah latihannya itu seperti apa gitu ya. Mungkin yang dihindari adalah jangan yang memorizing ya. Cuma ya mungkin dikombinasi antara mungkin secara visual dan secara auditori ya, visual auditori. Karena gini, kita kembali ke prinsip human centric atau sentralnya manusia, bahwa manusia itu informasi yang paling banyak paling banyak nancep itu lewat visual itu 70%. Lainnya itu auditori dan lain sebagainya. Nah, jadi orang yang punya permasalahan seperti yang tadi yang Tasya tuliskan, juga yang short term memory loss dan lain sebagainya, itu dibantu oleh visual. Nah, banyak stimulus-stimulus visual ya, atau nanti buat kayak semacam tulisan atau poster atau apalah ya, lihat secara visual. Nah, ya kembali lagi seperti yang di movie itu, yang di Sidori itu kan dibantu begitu dia melihat secara visual kan, ada tulisan Sydney kalau nggak salah, langsung dia ingat gitu ya. Ya ingat, oh iya. Nah itu berarti apa? Itu menandakan bahwa itu membantu untuk orang-orang yang punya permasalahan di memorinya. Ya ingat bahwa kita itu punya keterbatasan memori itu 7 plus minus 2. Jadi 5 sampai 9. Berarti kan 7 plus minus 2 kan 7 minus 2, 5. 7 plus 2 kan 9. Jadi memori kita itu bisa mengingat antara 5 sampai 9 objek atau 5 sampai 9 digit. Nah, coba sekarang kita bisa ngetes kok. Nomor HP Anda pasti hafal. Nomor HP orang tua belum tentu. Ya, apalagi nomor HP sekarang berapa digit tuh? 13 Banyak Pak. ya. Apalagi HP-nya siapa gitu. Ya, itu menandakan bahwa kita banyak memori kita yang sudah terpakai ya. Kita pakai PIN macam-macam ya toh, PIN PIN apa untuk password dan juga dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa saya uraikan. Oke. Oke Tasya, itu dari Pak Markus ya. Jadi banyakin latihan,
supaya terbiasa gitu. Nah, ini ke pertanyaan terakhir Pak dari Diani. Nah, Kak, ada tips untuk belajar di rumah dengan kondisi rumah yang ramai? Jadinya agak susah untuk konsentrasi. Terima kasih. Itu, Pak. Ya, baik. Iya, ini menarik ya. Jadi nanti bisa secara objektif ya kita latihan aja nanti yang bisa di-download yang tadi di slide saya tadi ada namanya noise sound level meter ya, sound level meter atau sound meter. Nah, itu bisa di-download, kita bisa cek keramaiannya itu seberapa ya. Biasanya batasnya adalah 80. Nah, tipsnya bagaimana? Memang kita bisa menggunakan ini earphone atau headphone. Jadi tancapkan aja. Nah, tanpa mungkin kalau suka musik ya silakan menggunakan musik. Tapi kadang-kadang ada orang yang pakai musik malah terganggu gitu, nggak bisa konsentrasi kan. Nah, paling tidak masukkan seperti ini. Kemudian yang kedua ya masuk ke ruangan yang lebih sepi gitu ya. Nah, misalkan Anda spend lah waktu 1-2 jam itu di kamar gitu ya. Orang lain nggak boleh masuk, semuanya nggak boleh masuk karena Anda mau konsentrasi itu. Jangan terlalu lama. Jadi 1 jam, mungkin dicoba 1 jam Anda menyendiri. Itu jauh lebih efektif daripada Anda belajar 3 jam tapi suasananya ramai sekali. Malah nggak nyambung semuanya yang 3 jam. Tapi yang 1 jam atau setengah jam itu akan lebih efektif. Nah, seperti itu. Nah, memang ini adalah tantangan, betul ya. Dan pihak sekolah harusnya juga paham bahwa belajar di rumah itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena gangguannya banyak gitu ya. Tiba-tiba ada panci jatuh gitu ya, mamanya masak gitu, baru gelontang gitu ya. Nah, itu bisa bubar semua, terus dan lain sebagainya. Nah, itu yang tadi. Jadi kita memproteksi diri dulu ya, masuk kasih headphone atau earphone, kemudian kita masuk di ruangan yang sepi ya di kamar setengah jam sampai 1 jam. Coba itu 1 hari dilatih seperti itu ya. Nah, nanti akan dicoba untuk efeknya dirasakan. Nah, nantinya lama-lama akan terbiasa seperti tadi. Jadi prinsip kita adalah manusia ini punya kemampuan untuk beradaptasi ya. Lama-lama sudah mungkin terbiasa. Jadi nanti ada suara-suara apa itu akan tubuh kita sudah terbiasa. Ya, mungkin seperti itu. Ini gambarnya gini. Coba bayangkan, pernah lihat nggak orang yang tinggal di pinggir mungkin sekitar 5 meter dari rel kereta api, yang relnya itu juga sering dilewati kereta api, masih aktif. Nah, mereka bisa tidur. Ya. Itu kalau kita hitung ya, noise-nya itu berapa? Itu bisa sampai 110 desibel. Nah, tapi mereka bisa tidur. Kenapa? Mereka membiasakan. Jadi kembali lagi ke new normal itu. Tapi itu tidak hari ini terus besok itu enggak. Tapi proses berjalan seiring waktu. Demikian. Siap, terima kasih banyak Pak. Berarti memang kalau untuk di new normal kayak gini, tantangannya adalah membuat kebiasaan baru, latihan terus dengan habit yang baru gitu ya Pak? Iya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Markus untuk materi yang sudah disampaikan dan sudah mau menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang pertanyaan bagus-bagus sekali. Pada penasaran gimana caranya mengatasi suasana studi from home gitu. Nah, sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, ada beberapa nih yang ingin teman-teman panitia sampaikan ke teman-teman semua. Nah, ini di layar sudah keluar buat teman-teman yang mungkin sedang menempuh pendidikan di kelas 12 yang sekarang masih bingung nih mau cari universitas mau lanjutin pendidikan di mana ya. Nah, Ubaya masih buka pendaftaran untuk jalur tanpa tes sampai dengan 10 Juni 2020. Nah, pendaftarannya ini online dan cuma menggunakan nilai rapor teman-teman matematika dan bahasa Inggris. Dari semester 1 sampai semester 5. Untuk formulir pendaftaran, kalau misalnya teman-teman mau beli, bisa beli langsung di website atau beli di Tokopedia juga bisa. Nah, selanjutnya, Ubaya itu kan terkenal banget sama yang namanya beasiswa. Banyak banget beasiswa yang dikasih sama Ubaya. Salah satunya yang terbaru adalah beasiswa Ubaya Peduli COVID, di mana beasiswa ini ditujukan untuk D1, D3, S1, S2, ataupun S3. Jadi semuanya bisa apply beasiswa ini.
potongannya sampai dengan 80% untuk USP dan UTP semester 1. Persyaratannya apa? Cuman mengajukan aja dan nanti akan dilihat dari nilai rapotnya teman-teman dari semester 1 sampai semester 5. Kalau nilai rapotnya memenuhi ya bisa mendapatkan beasiswa gitu. Untuk proses pengajuannya sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Formulirnya bisa di-download di website yang sama ya teman-teman, di daftar.ubaya.ac.id. Nah, selanjutnya kan kita lagi studi from home nih. Buat teman-teman yang mungkin sudah mulai bosan mau ngapain lagi ya, cari hobi baru lagi. Nah, Ubaya ada nih yang namanya Ubaya Challenge 2020. Yang kali ini adalah Ubaya Foto Challenge dengan tema Gaya Ekspektasi Kamu. Buat teman-teman yang pengen ikut, bisa pendaftaran sampai dengan tanggal 13 Juni. Total hadiahnya ada jutaan rupiah. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, boleh nih ikut challenge-nya Ubaya Challenge 2020. Langsung di-follow, dilihat-lihat di Instagram @ubaya-challenge2020. Nah, kita online talks with Ubaya masih ada lagi dengan materi-materi lain. Besok masih ada dibawakan oleh Pak Erik Wibisono, lalu tanggal 11 juga masih ada dibawakan oleh Pak Johan. Kalau misalnya teman-teman tertarik mau daftar, boleh daftar lagi di link yang sama ya. Nah, selain itu, minggu depan kita juga masih ada online talks with Ubaya lagi, dengan pembicaranya beda lagi, ada Pak Yayon, ada Pak Hudio, dan Pak Adi. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, mau join lagi dengan topik-topik yang berbeda, boleh langsung daftar di link yang sama. Atau WhatsApp ke saya aja, nggak masalah. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya, teman-teman semua. Pak Markus, terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang. Sukses selalu ya. Ya, Pak. 정하지 않조용해서 너를 다시 만났었지 질문을 사르통나서 순간 너의 모습을 보았지 발 디딘 틈 없는 그곳에서 너의 이름을 부를 때 넌 놀란 모습으로 너에게 다가가려 할 때는 누군가의 발을 밟았기에 커다란 모습으로 미안하다 말해야 했었지 살아가는 얘기 변한 이야기 지루했던 날씨 이야기 밀려오는 추억으로 우린 쉽게 지쳐가지 그렇듯 어디던 시간이 우리 스쳐 지났지 너는 두 아이의 엄마라며 늙은 미소를 지었지 나의 생활을 물었을 때 나는 허탈한 어깨짓으로 어딘가 있을 무언가를 아직 찾고 있다 했지 언젠가 우리 다시 만나는 날에 빛나는 열매를 보여준다 했지 우리의 영혼에 깊이 새겨진 그날의 노래 우리 기대하지 않았는데 가끔씩 너를 생각한다고 들려주고 Sifatnya ini tinggal aku tuh. Main lagu bagus banget.
hati